Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Tiba-tiba saja Rahastrik Andi mencucurkan air mata. Dia sepertinya merasa berat untuk melanjutkan ceritanya, cerita tentang apa yang telah dialaminya. Melihat hal itu, Kameswara jadi semakin iba. Sementara Ken Dedes dan Empu Purwa hanya bisa saling tatap saja. Sudahlah, Rahastri Kandi. Kalau kau memang keberatan untuk menceritakannya, tidak apa-apa. Aku kira apa yang kau alami mungkin lebih baik kau simpan saja dalam hatimu. Tidak, Kakang. Sekalipun peristiwa yang kualami ini cukup pahit, aku harus menceritakannya pada Kakang. Mungkin semua ini sudah menjadi perjalanan hidupku dan garis nasib yang tidak bisa dielakkan begitu saja. Toh semua ini sudah terjadi. Hidup ini memang penuh tantangan, Duk. Semua manusia mempunyai cobaan dan garis nasib sendiri-sendiri. Tetapi semua itu tak lebih adalah pemberian Sang Hyang Agung. Apapun yang telah dilimpahkan pada kita, kita harus menerimanya dengan tabah. Kalau saat ini kita menerima nasib buruk, itu artinya cobaan bagi kita. Dan kita harus menerimanya dengan hati yang besar. Pendeknya, kesenangan ataupun kesedihan adalah ujian. Dan semua itu ada pertanggungjawabannya kelak. Mungkin orang-orang tidak menduga kalau kesenangan, terutama kesenangan harta yang dimilikinya, bukanlah ujian. Kesenangan akan harta itu pun sebuah ujian. Mereka boleh bersenang-senang dengan harta yang dimilikinya, tetapi kelak mereka pun harus bertanggung jawab. Dikemanakan harta itu? Dipergunakan apa harta itu? Pernahkah sebagian hartanya disisihkan untuk amal? Kalau semua itu diabaikan begitu saja, tunggu saja di hari akhir nanti. Bapak hanya ingin menasihatimu. Terimalah semua ini dengan hati yang besar. Kesedihan tak akan selamanya membuatmu tenang. Iya, Bapak. Saya pun berusaha untuk menerima semua ini dengan hati yang tabah. Tapi jika mengingat peristiwa yang saya alami, tiba-tiba saja hati saya jadi hancur. Bahkan seolah-olah sukar sekali untuk dilupakan. Ya, tapi biar bagaimana, kau harus bisa melupakannya, sekalipun terasa berat. Iya, Bapak. Baiklah, Kakang Kameswara. Aku akan melanjutkan cerita tentang perjalananku ketika bersama Paksi Jalak Kuning. Setelah 3 hari dalam perjalanan, akhirnya aku sampai di perguruan Lemah Abang.
Ayo Sokagraha. Iya, Kakang. Nah, inilah perguruan Lemah Abang. Dan di sini jugalah tempat tinggalku. Mari, kita ke ruang pendopo. Aku rasa ayahku berada di sana. Karena ruangan itu adalah ruangan khusus ayahku. Mari, Soka. Iya, Kakang. Keduanya segera melangkah ke ruangan pendopo. Setelah melewati halaman depan, Paksi Jalak Kuning dan Sokagraha sampai di ruangan itu. Sementara itu matahari mulai meninggalkan tempatnya, perlahan menepi ke arah barat. Sepertinya beliau sedang menyendiri. Iya. Ayo kita dekati. Ayo. Jalak Kuning. Cepat sekali kau kembali. Iya, ayah. Ada apa? Sepertinya kau gelisah. Nanti akan saya ceritakan, ayah. Oh iya, kenalkan dulu ini temanku, Sokagraha. Ayo. Saya Sokagraha, Paman. Iya. Silakan duduk. Di sini kau tidak perlu sungkan-sungkan, Sokagraha. Iya, Paman. Jalak Kuning. Iya, ayah. Ceritakan masalah apa yang sedang kau hadapi. Sepertinya kau kebingungan sekali. Apakah masalahmu ada hubungannya dengan calon istrimu, Rahastri Kandi? Benar, ayah. Ketika saya tiba di Palwasambu, ibunya Rahastri Kandi bilang bahwa Rahastri Kandi tidak ada. Menurut beliau, Rahastri Kandi sedang pergi kemari, ke Lemah Abang. Tapi saya lihat suasana di sini sepi. Ayah, apakah benar Rahastri Kandi sudah berada di sini? Tidak. Sejak kemarin tidak ada seorang tamu pun datang kemari. Apalagi Rahastri Kandi. Ada apa dengan anak itu? Kenapa dia pergi kemari tanpa memberikan kabar terlebih dahulu? Sang Yang Agung. Pergi kemana sebenarnya dia? Lalu bagaimana dengan ayahnya? Apakah dia pun tidak menjelaskan secara pasti kepergian Rahastri Kandi? Beliau pun tidak ada, ayah. Menurut Bibi Ken Ratus, Paman Mahisa Beranjangan sedang menyusul Ki Ageng Pesanggaran. Bibi Ken Ratus sebenarnya cuma hanya menduga saja bahwa kepergian Rahastri Kandi ke Lemah Abang. Menduga? Apakah maksudmu Rahastri Kandi pergi dari rumahnya tanpa pamit pada ibunya? Iya, ayah. Dia pergi dari rumahnya secara diam-diam. Kenapa Rahastri Kandi sampai bersikap demikian? Menurut keterangan Bibi Ken Ratus, sebenarnya pikiran Rahastri Kandi sedang guncang. Guncang oleh peristiwa yang menimpa keluarganya. Tetapi menurut dugaan saya, mungkin Rahastri Kandi merasa tertekan oleh perjodohan yang tidak jelas ini. Artinya ia dijodohkan denganku secara paksa oleh Bibi Ken Ratus. Makanya ia mempunyai tindakan seperti itu. Ya, bisa jadi Rahastri Kandi mempunyai ikatan dengan pria lain, ayah. Ayah tidak yakin kalau tindakan Rahastri Kandi itu hanya karena masalah perjodohannya denganmu. Ayah tahu benar sikap anak itu. Tetapi ayah, kalau bukan masalah perjodohannya denganku, lantas masalah apa? Saya sebenarnya merasa malu kalau nanti kenyataannya demikian. Sementara saya mencemaskan keadaannya. Kakang, menurutku sebaiknya Kakang jangan mempunyai perasaan buruk dulu. Ya, siapa tahu kepergian Rahastri Kandi bukan disebabkan karena masalah itu. Aku kira kemungkinan lain bisa saja menjadi alasannya. Kenapa ia harus meninggalkan rumahnya secara diam-diam? Soka, tapi aku resah sekali dengan kepergiannya. Bagaimana mungkin aku tidak resah sementara aku merasa mempunyai tanggung jawab yang diberikan ayah dan ibu? Sudahlah, Jalak Kuning. Sudah. Sebaiknya sekarang kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Kalau memang dia pergi kemari, tentunya ia akan singgah.
Tapi kalau tidak, ya kita mau apa? Mungkin ini bukan jodohmu. Iya. Baiklah, Ayah. Adisoka Graha. Sekarang bagaimana dengan kau? Kalau kau dan Paman tidak keberatan, aku ingin tinggal beberapa lama di sini. Ya, mungkin dengan kehadiranmu di sini, kau dapat menghibur hati Jala Kuning. Jala Kuning, sebaiknya sekarang kalian istirahatlah. Mungkin kalian cukup letih setelah beberapa hari dalam perjalanan. Iya, Ayah. Soka Graha, ayo kita istirahat dulu. Iya, Kakang. Demikianlah, Kakang. Aku pun tinggal beberapa hari ke perguruan Lemah Abang. Dan sampai sejauh itu, aku belum membuka kedokku. Menurut rekaanku, sebenarnya Jala Kuning sangat cocok denganmu. Di samping baik, dia pun sepertinya seorang laki-laki yang penuh dengan tanggung jawab. Kakang benar. Jala Kuning memang seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi jika Kakang mengetahui lebih jelas ceritaku ini, aku rasa Kakang akan mempunyai tanggapan lain. Benarkah begitu? Iya. Lalu pengalaman apa saja yang kau dapatkan dari perguruan Lemah Abang? Setelah aku tinggal beberapa lama di tempat itu, banyak hal-hal yang kutemui. Terutama sebuah kejadian yang sempat menegangkan pikiranku. Saat itu, terjadi sebuah kebakaran. Dan sepertinya kebakaran itu adalah hal yang disengaja untuk memancing kelengahan orang. Apakah dari kebakaran itu ada peristiwa penculikan? Maksudku penculikan gadis-gadis? Ya, benar, Kakang. Dari mana Kakang mengetahui hal itu? Aku pun pernah mengalami kejadian seperti itu. Tapi kebakaran itu terjadi di hutan. Iya, aku rasa kejadian itu dilakukan oleh orang yang sama. Dan penculikan itu sendiri dilakukan atas perintah Ki Sabalangit. Lanjutkanlah ceritamu, Rahastri Kandi. Iya, Kakang. Sambil menarik nafas panjang, Rahastri Kandi menceritakan kembali tentang perjalanannya. Saat itu dia tengah menghadapi peristiwa kebakaran besar. Beberapa orang penduduk berteriak ketakutan menghadapi kejadian itu. Sementara Rahastri Kandi dan Jala Kuning tengah sibuk mencari apa penyebab kebakaran itu. Aku tidak yakin kalau kebakaran ini terjadi begitu saja. Artinya terjadi tidak disengaja. Ini pasti ada orang yang sengaja membakarnya. Kalau begitu, kita harus mencari orang itu. Aku rasa orang itu masih berada di wilayah ini. Ayo. Hup. Ya, hup, hup. Adisoka Graha, sebaiknya kita menjauh dulu dari tempat kebakaran ini. Kita lihat keadaan ini dari atas bukit itu. Bagaimana? Kenapa kita harus meninggalkan tempat ini, Kakang? Bukankah Kakang ingin mencari tahu siapa penyebab dari kebakaran ini? Benar, Adi. Aku rasa dengan melihat dari atas bukit itu, kita bisa menerka siapa di antara orang-orang desa yang sengaja membakar desa ini. Sudahlah. Kau tidak perlu berpikir jauh. Turuti saja kata-kataku. Ayo. Iya, Kakang. Hup. Rahastri Kandi dan Paksi Jala Kuning segera berlari ke atas bukit yang tak berapa jauh dari desa itu. Sementara kebakaran yang terjadi tak jauh dari perguruan Lemah Abang masih terus berlangsung. Api terus berkobar, sementara para penduduk desa berlarian ingin memadamkan api. Setelah beberapa saat berlari ke atas bukit, tiba-tiba saja Paksi Jala Kuning melihat sesosok bayangan yang berkelebat. Cepat sekali bayangan itu melesat. Ya, padahal kulihat bayangan itu menghilang di sekitar tempat ini. Kita harus hati-hati, Kakang. Sebaiknya kita periksa sekitar tempat ini. Adisoka, kau cari di sekitar sana. Iya, Kakang.
Dengan wajah tegang, Rahastri Kandi yang menyamar sebagai laki-laki terus melangkah dengan hati-hati. Sementara Paksi Jalak Kuning sendiri menyapukan pandangannya ke sekitar tempat itu dengan tatapan mata tajam. Kurang ajar. Kemana larinya orang itu? Padahal kulihat ia menghilang di sekitar ini. Ya, aku mempunyai firasat bahwa orang itulah biang dari kebakaran ini. Sebaiknya kutemui Adisoka. Kulihat suasana di sekitar sini tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Aneh sekali. Kenapa orang itu menghilang begitu saja? Aku harus berhati-hati. Siapa tahu dia menyerang secara licik. Aku rasa orang itu mempunyai ilmu tinggi. Rahastri Kandi terus melangkah dengan tegang, sementara matahari mulai condong ke arah barat. Cahayanya redup disabut awan kelabu. Dan ketika dia akan melangkah ke sebuah semak-semak, tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan seorang wanita. Dari arah mana jeritan wanita itu? Sepertinya tidak jauh dari sekitar sini. Rahastri Kandi tersentak kaget ketika melihat sesosok bayangan menerjangnya. Bayangan itu berkelebat dengan cepat, seperti menghunuskan sebilah pedang. Rahastri Kandi melangkah dengan tegang, sementara matanya memandang ke setiap sudut di sekitar tempat itu. Tapi baru saja dia akan bergerak ke sebuah pohon, tiba-tiba dari arah lain terdengarlah jeritan seorang wanita. Sambil mundur selangkah, Rahastri Kandi menoleh ke arah timur. Siapa kau? Kenapa tiba-tiba menyerangku? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku tidak suka ada orang lain yang coba-coba mengikutiku. Oh, rupanya kau yang menyelinap kemari tadi. Cukup! Menyingkirlah dari tempat ini. Jangan coba-coba campur tangan dengan urusanku. Campur tangan? Aku tidak mengerti apa maksudmu, Kisanak. Sudah aku katakan, kalau kau memang tidak mengerti dengan urusanku, cepatlah tinggalkan tempat ini sebelum kemarahanku semakin tinggi. Seperti seorang penguasa saja kau. Mengusirku seenaknya begitu saja. Aku tidak akan menyingkir dari tempat ini sebelum kau menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Apakah kau yang membakar rumah orang-orang desa itu? Setan alat! Berani benar kau menuduhku. Kalau kau tidak merasa membakar rumah-rumah para penduduk desa itu, kenapa harus marah? Dan kenapa tiba-tiba kau menyerangku? Banyak mulut. Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Aku jadi semakin curiga padamu, Kisanak. Dan aku yakin kaulah biang dari peristiwa itu. Baik, aku akan melayanimu dan akan membuat tidak berdaya, agar kau mau mengakui apa kesalahan yang kau lakukan. Laki-laki misterius itu terus menyerang Rahastri Kandi dengan ganas. Pedangnya yang panjang berkelebat dengan cepat. Namun serangan itu bagi Rahastri Kandi bukan hal yang sulit. Dia dapat menghindari dengan mudahnya. Bahkan suatu ketika... Pedangku. Menyerahlah, Kisanak. Dan bicaralah apa sebenarnya yang kau lakukan di tempat ini. Kau pikir aku manusia yang bermental kebo, apa? Sekalipun aku tidak menggenggam senjata lagi, aku tidak akan mundur dari hadapanmu. Apalagi untuk menyerah begitu saja. Oh,
Rupanya kau masih mempunyai keberanian juga. Bagus. Memang sungguh memalukan kalau kau menyerah begitu saja. Ayo, seranglah aku, Kisanak. Aku rasa kau tidak akan bisa berbuat banyak menghadapiku. Apalagi sekarang kau tidak menggenggam senjata. Keparat! Manusia sombong kau! Ayo, kenapa harus mundur? Bukankah pukulan seperti itu belum seberapa? Kalau kau memang masih bertahan, bersiap-siaplah menerima pukulan selanjutnya. Jangan banyak mulut. Majulah kau, Keparat. Baik, terimalah ini. Ya! Sekarang kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Kisanak. Nah, bicaralah dengan jujur. Apakah kau yang membakar rumah orang-orang desa itu? Ayo! Tidak. Aku tidak akan bicara apapun padamu. Aku tidak main-main, Kisanak. Bicaralah. Kalau kau sama sekali tidak mau menjelaskan apa yang kau lakukan di sini, maka jangan harap aku akan membiarkan kau hidup lama. Sambil mencengkram baju laki-laki yang tidak berdaya itu, Rahastri Kandi meraih pedangnya. Tapi belum sempat dia mengancam orang itu, dari arah lain muncul Paksi Jalak Kuning mendekatinya. Adisoka Graha, siapa orang itu? Kakang, aku tidak tahu siapa orang ini. Dia tiba-tiba saja menyerangku. Tapi aku mempunyai dugaan, dialah yang membakar rumah para penduduk desa itu. Benarkah Kisanak bahwa kau yang membakar rumah-rumah para penduduk desa itu? Aku tidak tahu. Kenapa kau tanyakan hal itu padaku? Kalian jangan coba-coba menyakitiku. Akibatnya akan menyesal nanti. Keadaanmu sudah tidak berdaya, Kisanak. Kau tidak perlu mengancam kami. Bicaralah. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Kalau kulihat kau bukan warga desa sini, nampaknya kau orang asing. Ayo, cepat. Bicaralah. Jangan sampai aku turun tangan menyakitimu. Tidak. Aku tidak akan bicara apapun tentang apa yang sedang kulakukan. Baik. Kalau begitu aku terpaksa harus mengambil tindakan lain. Mengakulah. Kau mau bicara atau tidak? Atau kau akan merasakan lehermu patah di tanganku? Iya. Lebih baik kau bunuh saja aku. Sekalipun kau memaksaku dengan kejam, aku tetap tidak akan bicara apa-apa. Baik. Aku mau tahu, apakah kau benar-benar akan tutup mulut atau tidak? Sekarang aku tidak main-main lagi. Kalau kau tutup mulut, artinya nyawamu akan melayang. Bagaimana? Apakah kau masih tetap tutup mulut? Ayo, bicaralah. Pedang ini cukup tajam untuk menebas lehermu. Ayo, cepat bicara. Aku yakin kau tidak ingin mati dengan sia-sia. Bukankah demikian? Paksi Jalak Kuning terus menekan pedangnya ke bagian leher laki-laki setengah tua itu. Akhirnya dengan wajah ketakutan, laki-laki itu pun mulai menjelaskan siapa dia sebenarnya. Jadi benarlah kau yang membakar rumah-rumah para penduduk desa itu. Lalu siapa orang yang memerintahmu? Dia. Oh, Adisaka, awas!
Kakang, dia tewas. Kurang ajar. Aku harus mengejar orang itu. Ayo, Adi. Hup, hup. Ya. Paksi Jalak Kuning dan Rahastri Kandi segera meninggalkan tempat itu untuk mengejar orang yang menyerangnya secara gelap. Sementara itu laki-laki setengah tua itu sudah tak bergerak lagi dengan pisau yang menancap di lehernya. Kakang, itu dia orangnya, Kakang. Oh, sepertinya ia menculik seorang wanita. Kita harus bisa menghadangnya, Kakang. Ayo. Yuk. Untung saja aku berhasil membunuh Klewang. Kalau tidak, dia pasti membongkar rahasia ini. Sepertinya dua orang itu mengejarku. Aku harus bisa menyelamatkan diri. Jangan sampai berhadapan dengan mereka. Berat sekali tubuh wanita ini. Kalau bukan karena tugas, sudah kutinggalkan tubuh wanita bodoh ini. Keparat. Wanita ini mulai siuman. Aku bisa semakin kerepotan kalau begini. Lepaskan aku. Lepaskan. Mau dibawa kemana aku ini? Lepaskan. Tidak. Aku tidak mau. Parat, diam. Diam. Atau kulemparkan kau nanti, ya? Aku tidak mau. Aku tidak mau dibawa. Lepaskan aku. Lepaskan. Kenapa tiba-tiba kau menculikku? Jangan banyak mulut. Kalau kau mau selamat, jangan macam-macam. Bergerak saja sedikit, kuajar kau. Tolong. Dasar wanita sial. Berteriak sekali lagi, ku bunuh kau. Kurang ajar. Kalau begini keadaannya, aku pasti berhasil dikejar oleh dua orang tadi. Mau tidak mau, harus ku totok lagi wanita ini. Tunggu. Mau kau apakan wanita itu? Keparat. Dia berhasil mengejarku. Oh, apakah aku mampu menghadapi dua orang ini? Sepertinya mereka mempunyai kepandaian yang tinggi. Lepaskan wanita itu, Kisanak. Hai, apa maksudmu mencampuri urusanku? Lebih baik tinggalkanlah tempat ini. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayani kalian. Lepaskan wanita itu, kataku. Dan setelah itu, bertanggung jawablah atas perbuatanmu membakar rumah-rumah para penduduk desa. Setan alas, jangan main tuduh sembarangan. Aku tidak merasa membakar rumah-rumah penduduk desa tadi. Kau tidak perlu mungkir, Kisanak. Temanmu sendiri yang telah memberitahukannya. Dan bukankah kau sendiri yang membunuh temanmu tadi secara licik? Sudahlah, kau tidak perlu mempertahankan diri untuk tidak mengakui perbuatanmu. Apakah kau takut menghadapi kami? Wirok Kidul akan pernah mundur menghadapi siapapun juga. Apalagi dua cecunguk macam kalian. Ayo, majulah. Aku siap melayani kalian. Sombong sekali kau, Wirok Kidul. Seharusnya kau tidak perlu membusungkan dada. Aku tahu sampai sejauh mana nyalimu sebenarnya. Parat, kau pikir aku termasuk manusia yang pengecut? Ayo maju. Jangan hanya bicara saja. Sementara kalian sendiri tidak mempunyai keberanian. Adisoka Graha, menyingkirlah. Biarlah aku yang menghadapi orang ini. Dia harus kuberi pelajaran. Iya, Kakang. Berhati-hatilah. Sebaiknya kau tolong saja wanita itu. Hup! Wirok Kidul. Kenapa kau masih diam saja di tempatmu? Kalau kau memang tidak berani menghadapiku, sebaiknya menyerah saja. Banyak mulut. Ya. Sambil mencabut senjata cambuknya, Paksi Jalak Kuning menerjang dengan gesit.
Sementara Wirok Kidul tak bisa berbuat apa-apa. Dia seperti kewalahan menghadapi serangan musuhnya. Paksi Jala Kuning benar-benar tak memberi kesempatan pada Wirok Kidul untuk membalas serangannya. Sampai akhirnya... Tanganku keparat. Hebat sekali cambuk anak muda ini. Nah, lebih baik sekarang menyerahlah. Aku masih akan memberikan kesempatan padamu. Kalau kau mau menjelaskan siapa orang yang memerintahkanmu membakar rumah-rumah penduduk desa dan menyuruhmu menculik wanita itu. Tidak. Aku tak akan menjelaskan padamu. Sekalipun aku dalam keadaan tak berdaya. Rupanya orang sepertimu termasuk orang-orang yang keras kepala. Baik. Aku mau tahu sampai sejauh mana kau mau mempertahankan rahasia tentang orang yang memerintahkanmu. Kau tidak perlu mengancamku. Aku mempunyai cara sendiri untuk mempertahankan rahasiaku. Lihat ini Kisanak. Gila. Aneh sekali. Sungguh nekat orang ini. Dia berani mengorbankan nyawanya hanya untuk mempertahankan rahasianya. Ada apa, Kakang? Orang itu bunuh diri. Dia mematahkan lehernya sendiri. Oh, mengerikan sekali. Lalu bagaimana sekarang, Kakang? Iya, kita kehilangan rahasia yang seharusnya kita ketahui. Bagaimana kalau sekarang kita tanyakan saja pada wanita yang diculik orang ini tadi? Sepertinya ia mengenal Wirok Kidul. Iya, ayolah. Tapi bagaimana keadaannya? Apakah dia tidak apa-apa? Dia tidak apa-apa, Kakang. Lukanya hanya sedikit di bagian tangannya. Iya. Nona, siapa kau ini sebenarnya? Apakah kau warga desa Kendang? Saya Rara Kemuning, Tuan. Saya memang warga desa Kendang. Lalu kenapa kau diculik oleh orang itu? Saya tidak tahu, Tuan. Orang itu tiba-tiba saja membawa saya. Dan itu terjadi ketika kebakaran tengah berlangsung. Jadi kau sama sekali tidak mengenal siapa orang itu? Iya, Tuan. Kalau boleh saya tahu, apakah Tuan berdua teman dari orang yang menolong saya? Maksudmu, apakah ada orang lain yang juga menolongmu? Iya, dia sekarang tengah berkelahi dengan salah seorang yang membuat kerusuhan tadi. Saya rasa orang itu masih berkelahi di sana. Sebaiknya Tuan lihat saja. Barangkali orang itu butuh pertolongan. Paksi Jala Kuning dan Rahastri Kandi tertegun sesaat lamanya. Keduanya tiba-tiba saja jadi tegang. Sementara wanita yang bernama Rara Kemuning itu tak bisa berbuat apa-apa kecuali menatap dua orang yang telah menolongnya dengan perasaan heran. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.